Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para pimpinan wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan taati, Bapak Kepala Bapak Kapolres Kota Mojokerto beserta jajarannya, Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di masjid tercinta ini, di masjid yang penuh barokah ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan ini, sholat kita, rukuk kita, sujud kita, zikir kita, doa kita, dan amalan apapun yang kita laksanakan pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uzma, syafaatul uzma. Tiada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita semua berharap semoga nanti kita bisa dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah tatkala kita diberikan oleh Allah keikhlasan dalam melakukan aktivitas apapun, keikhlasan dalam bekerja, keikhlasan dalam ibadah. Walaupun misalnya kalau panjenengan ditanya apakah ikhlas itu sulit apa mudah, kira-kira panjenengan jawabannya apa Pak? Sulit apa mudah? Mudah ya? Kalau polisi insya Allah mudah, tidak ada yang sulit insya Allah. Tapi memang betul kalau ikhlas itu memang sulit luar biasa. Orang yang bisa ikhlas dalam ibadah, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, ini nanti oleh Allah digaransi amalnya akan diterima. Ini akan digaransi oleh Allah, dia akan diberikan pahala yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 14 insyaallah, fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dalam firman yang lain Allah mengatakan huwal hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah zat yang maha hidup, tiada Tuhan selain dia, tiada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saking pentingnya ikhlas ini Bapak, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa betul-betul memperhatikan yang namanya niat. Kalau istilah panjenengan mungkin update niat atau upgrade niat Pak.
Kenapa? Karena niat ini adalah salah satu jalan apakah amal kita diterima oleh Allah maupun betul. Apakah amal kita diberi pahala apa tidak. Hari ini Bapak panjenengan melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Tadi rakaatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Jangan jawab 2 rakaat ya Pak, 4 rakaat. Kalau subuh berapa rakaat? 2. Luar biasa memang. Polresta Mojokerto. Semuanya sama, mulai takbir Allahu Akbar, semuanya mengikuti. Tapi yang membedakan apa Pak? Niat Pak. Jangan-jangan ada di salah satu kita yang tadi tidak niat Pak. Padahal niat itu sangat penting. Hari ini panjenengan semuanya ada di majelis taklim, semuanya mendengarkan, duduk bersama dengan Bapak Kapolresta. Tapi saya yakin niat panjenengan, niat kita berbeza-beza. Ada yang kesini mungkin karena absensi. Di absen betul. Ada yang kesini mungkin malu dengan Bapak Kapolres, mungkin lebih. Ada yang kesini mungkin betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Lah yang menentukan itu adalah niat panjenengan. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ada yang bisa melanjutkan? Yang bisa menjawab boleh pulang, tidak usah kembali. Ada? Innamal a'malu binniyat. Lanjutannya? Pak Dedi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baginda kita Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dari niatnya, dan setiap orang itu balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya, yang berhijrah diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibalas dengan balasan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk keuntungan dunia agar dia memperolehnya, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan dibalas dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini Bapak memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa betul-betul memperbaiki niat. Hadis ini bermula kenapa Rasulullah mengatakan ini. Dulu ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Namun dia hijrah ke Madinah ternyata tidak karena perintah Allah atau perintah Rasulnya. Dia hijrah karena seorang wanita. Nama wanita itu adalah Ummu Qais. Dia adalah wanita yang sangat-sangat cantik pada zamannya saat itu. Jadi dia hijrah ke Madinah dalam rangka menikahi wanita itu. Akhirnya informasi ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan, tidak menunjuk langsung ke orang itu, tapi Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis. Kemudian orang itu disebut atau dipanggil dengan muhajir Ummi Qais, atau orang yang hijrah karena Ummi Qais. Ini adalah sebab kenapa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Bapak, semangat untuk memperbaiki niat ini terus saja harus kita mulai dengan diri kita. Saya pribadi ketika hadir di sini juga harus menata niat. Bahkan ngapunten Bapak nggih, karena ini juga nanti butuh laporan dan sebagainya. Kita biasanya selfie ya Pak nggih. Selfie, kemudian saya sering lihat bapak-bapak juga ketika jalan selfie. Tapi itu semuanya insya Allah tidak dalam rangka riya, betul ya Pak nggih? Tapi itu insya Allah dalam rangka menjalankan tugas panjenengan sebagai polisi, sebagai abdi negara, sebagai laporan kepada komandan panjenengan, kepada pimpinan panjenengan. Sekali lagi Bapak, karena niat ini menentukan baik dan tidaknya panjenengan. Mulai saat ini kita senantiasa untuk update niat kita, untuk update niat kita. Kalau bahasa Arabnya untuk tashihun niat atau untuk tajdidun niat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dengan memulai
niat yang baik, insya Allah ketika niat ini kita jalankan dengan baik, dengan ikhlas, tulus kepada Allah, maka kita insya Allah dalam kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah. Tidak hanya pekerjaan kita, tidak hanya aktivitas kita, tapi semua keluarga kita, semua instansi kita, semua lembaga kita, di mana kita bernaung dan kita menjadi abdi negara yang luar biasa dan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi